Assalamualaikum, bulan puasa, setan di penjara. Kalau mimpi bertemu dan berbicara dengan orang yang sudah meninggal, apakah yang berbicara itu ruhnya sendiri atau apa ya? Waalaikumsalam. Ini cuplikan dari buku saya. Di dalam kitab Tafsir Ahkam, Imam Al-Qurtubi menguraikan firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 52. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang. Dalam penjelasannya, ayat ini berkaitan dengan peristiwa pertanyaan sahabat Umar bin Khattab saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 3 orang pemimpin kafir Quraisy dalam perang Badar yang telah mati beberapa hari. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, apakah engkau memanggil-manggil mereka yang telah meninggal 3 hari? Apakah mereka bisa mendengarkan panggilanmu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidaklah engkau sanggup mendengar melebihi mereka, mereka lebih mendengar daripada kamu, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Hair. Muslim dari Imam Anas radhiyallahu anhum. Menurut hadits Asy-Syahihain, Bukhari dan Muslim, dari sanad yang berbeda-beda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara kepada orang-orang kafir yang tewas dalam perang Badar saat mereka dibuang di sumur Kulaib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan memanggil nama-nama mereka. Ya Fulan bin Fulan, apakah engkau telah mendapatkan janji dari Tuhanmu dengan benar, sedangkan saya telah mendapatkan janji yang benar pula dari Tuhanku. Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, bahwa yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah. Ketiganya itu adalah tokoh kafir Quraisy. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Ini cuplikan buku saya yang lain. Sungguh banyak sekali riwayat atau kisah-kisah yang menyampaikan bahwa orang mati bisa bertemu dengan orang hidup di dalam mimpi. Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan oleh Syalih bin Bashir. Beliau berkata, aku melihat Adha, As-Sulami di dalam mimpi setelah kematiannya. Lalu aku berkata kepadanya, semoga engkau dirahmati Allah, engkau adalah orang yang lama dalam menanggung kesusahan di dalam dunia. Sungguh demi Allah, setelah kematianku, Allah telah menganugerahikan kesenangan yang panjang juga kebahagiaan yang abadi. Kata Adha, As-Sulami. Syalih bin Bashir berkata, pada derajat apa engkau berada saat ini? Beserta orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, dari para nabi, syidin, syuhada, juga orang-orang syaleh, kata Adha bin Bashir. Syaikh Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam mimpi, lalu aku berkata kepadanya, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Aku bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga kelompoknya, kata Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Syar bin Rashid berkata, aku melihat Abdullah bin Mubarak di dalam mimpi setelah kematiannya. Aku berkata kepadanya, bukankah engkau telah mati? Iya, jawab Abdullah bin Mubarak. Apa yang dilakukan Allah Ta'ala kepadamu? Tanya Syah bin Rashid. Allah mengampuni segala dosa yang pernah aku lakukan, jawab Abdullah bin Mubarak. Bagaimana dengan